tujuan pembelajaran apa yang dilakukan untuk pengembangan ini? Ya, tujuan pembelajaran saya itu ada dua, khususnya yang pertama mengenai tujuan pembelajaran pengetahuan dan keterampilan. Jadi tujuan pembelajaran pengetahuan melalui kegiatan siswa itu membaca dengan modul ajar yang sudah saya berikan. Kemudian ada siswa yang juga ingin membuka link video, sudah saya berikan juga linknya. Jadi mereka diharapkan untuk dapat mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai laundry section sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian yang kedua, jadi dari kegiatan mencermati mereka, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi laundry section dengan mandiri, Bu. Jadi dia masing-masing anak sesuai dengan minat mereka yang suka membaca, mereka akan membaca mengenai deskripsi laundry. Kalau yang senang mengamati melalui video, mereka akan dapat juga mendeskripsikan laundry section itu. Lalu yang ketiga, di sini dengan ada diskusi, Bu. Jadi peserta didik itu mampu untuk mengklasifikasikan laundry section sesuai dengan SOP-nya. Itu yang di pengetahuan mereka. Kemudian di keterampilannya melalui kegiatan praktikum, nanti ada praktikum, jadi peserta didik saya mampu untuk melaksanakan fungsi dari laundry section sesuai dengan SOP. Yang kedua, dengan kegiatan praktikum juga mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan kerja pada masing-masing section laundry section tersebut. Jadi yang terakhir di keterampilan, peserta didik saya dalam kegiatan tersebut mampu untuk memilah mana laundry section yang harus dia laksanakan sesuai dengan SOP. Baik, Bu Dayu. Jadi tujuan pembelajaran Bu Dayu ada dua ya, Bu Dayu ya. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Di mana dalam pengetahuan Bu Dayu menyampaikan terhadap murid, kemudian murid juga menggali informasi dari media-media yang ada, kemudian mereka melakukan diskusi ya Bu Dayu. Ya, kemudian pada keterampilan diharapkan mereka mampu melaksanakan apa yang ada di dalam laundry section tersebut. Baik Bu Dayu. Itu tujuan pembelajaran yang Bu Dayu lakukan. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak Bu Dayu capai pada proses pembelajaran ini. Ya, pada proses pembelajaran ini, jadi tujuan yang ingin saya capai adalah di mana anak-anak didik saya nantinya dapat untuk memilih section pada laundry section tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kemampuan di laundry section itu akan berbeda-beda, Bu. Jadi ada yang kemampuannya di bagian mencuci, di section mencuci, ada di bagian section memilah. Jadi anak-anak akan bekerja sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian mereka juga saya harapkan sangat berfokus pada masing-masing section yang sudah mereka pilih. Itu tujuan saya. Jadi area pengembangan yang hendak Bu Dayu capai, murid-murid nanti dapat memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ya, betul. Ya. Kemudian strategi apa yang sudah Bu Dayu persiapkan dalam proses pembelajaran hari ini? Strategi yang saya persiapkan untuk pelajaran saya kali ini, saya mengambil model project based learning bagi anak-anak saya, bagi peserta didik saya. Kemudian pendekatan saya itu dengan pendekatan berdiferensiasi, Bu, karena saya sadar peserta didik saya memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Kemudian ada scientific dan pendekatan sosial emosional juga saya sampaikan di sana. Kemudian proses pembelajaran saya tentu saat ini udah asinkronus, yaitu bertatap muka, Bu ya. Kemudian setiap kali menyampaikan materi selalu saya selingi dengan tanya jawab. Baik, jadi strategi banyak sekali ya, strategi yang sudah Bu Dayu persiapkan. Yang pertama Bu Dayu persiapkan PJDL, yaitu project based learning ya. Kemudian melakukan pendekatan berdiferensiasi, kemudian pembelajaran saintifik yang diterapkan, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian Ibu kasih dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, itu ya Bu Dayu. ya, untuk mengingatkan kembali anak-anak Luar dengan biasa sekali Bu Dayu apa yang sudah Bu Dayu persiapkan, baik itu dari tujuan,
Tapi sekarang sudah new normal, kalau ada yang pakai masker berarti sakit ya. Baik. Jadi semuanya sudah ada di kelas, siap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Jadi kita akan mempelajari mengenai laundry section. Nah, sebelum itu kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan Dinda dipimpin doanya. Baik, sebelum mulai kegiatan ada baiknya kita berdoa sebelum memulai kegiatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa. Ya, terima kasih Dinda atas pimpinan doanya hari ini. Jadi sebelum melakukan kegiatan, baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga semua kegiatan yang kita lakukan hari ini lancar. Baik, akan Ibu absensi dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Cahyadi ada? Raditya? Bayu Dwi? Ya, Cok istri kalian? Ada? Gede Ari Ciptayana? Ya. Gusti Ngurah Bagus Nova? Ya. Destra? Anda? Ya. Pita? Ya. Pita? Anggi? Ya, jadi semuanya sudah hadir. Jadi tidak ada yang izin hari ini ya. Jadi hanya Satria yang agak sakit, tapi nggak begitu sakit ya. Jadi kita memprotek dirinya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai laundry section. Nah, udah kenal kan gurunya? Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita. Jadi yang pertama, kita sudah berdoa ya. Tadi kita sudah laksanakan sebelum memulai pembelajaran, kita sudah melaksanakan doa. Kemudian yang tiket juga sudah menyapu dan membersihkan area laundry. Nah, yang sekarang yang nomor 3, anak-anak harus fokus pada pembelajaran kita. Pada saat Ibu memberikan materi, tolong fokus pada Ibu. Kemudian juga pada saat praktikum Ibu memberikan contoh, kalian juga harus fokus ya. Nah, pada saat kita praktek, kita akan menggunakan grup. Ya, ada grup 1, 2, dan 3. Setiap grup, masing-masing kelompok itu harus bekerja sama dengan baik. Ya, tidak ada yang mengerjakan sendiri. Jadi semuanya harus bekerja, harus dibagi pekerjaan. Nah, yang nomor 5, kalau ingin belakang, kalau ada yang misalnya merasa emahnya akan kumat, izin ke kantin tidak apa-apa, ya tidak masalah. Hanya saja jangan terlalu lama dan memang benar-benar ke kantin. Ya, atau ke kantin boleh ambil beli makanan, bawa ke ruang lab, boleh makan di kantor Ibu juga nggak apa-apa. Ya, kalau lapar banget, tapi kalau masih bisa ditahan, alangkah baiknya nanti kita istirahat bersama-sama ya. Ya, baik. Jadi itu kesepakatan kelas kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, jadi nanti kalian akan melihat video, kemudian akan mengamati gambar, tur, kemudian kalian juga membawa buku paket. Linknya nanti akan dikirimkan di grup. Apabila yang ingin menonton video silakan, dan kalau ingin membaca pada buku paket juga silakan. Kemudian tujuan yang kedua adalah dari pengamatan kalian, pengamatan di video, mulai membaca di buku modul. Nanti kalian saya harap bisa mengidentifikasi yang mana disebut dengan laundry section sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Kemudian nanti pada sesi berikutnya ada diskusi, di mana pada saat diskusi kalian sudah memahami yang mana disebut dengan laundry section. Sudah paham?
maksud dan tujuan kita hari ini? Ya, nanti pada saat praktikum tolong diperhatikan juga ya untuk tetap bergotong royong antar kelompok juga bisa, dan yang paling penting adalah sesama kelompok kalian. Jangan sampai ada yang terlalu lelah sendiri prakteknya. Nah, itu yang untuk ilmu pengetahuannya, dan untuk keterampilannya, tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat untuk melaksanakan masing-masing dari fungsi laundry section tersebut. Kemudian dari kegiatan praktek tersebut, kalian juga dapat mengenal instruksi dari masing-masing prosedur dari laundry section. Nah, selanjutnya kalian dapat memilah laundry section yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kerjanya. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, baiklah. Jadi kita sampai ke laundry section. Siapa yang sudah memahami apa yang dimaksud dengan laundry section? Apa yang dimaksud dengan laundry section? Ayo angkat tangan yang bisa. Ya, silahkan, Dodi. Laundry section adalah salah satu section dari housekeeping departemen yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua proses pencucian linen-linen milik hotel maupun pakaian tamu serta seragam karyawan yang ada di hotel. Ya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah. Nah, ini kalian bisa baca dan bisa tonton videonya. Buka link yang ingin nonton videonya, buka link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp kelas kalian. Kemudian yang ingin membaca di modul, silakan buka modul kalian. Nomor berapa nih? Dinan batu 4. Oh, LB ya. Demak. Baik hitung nih. 2, 3, 4, 5. Jangan bawa kotak-kotak. Kok belum direkam kan? Udah. 7. Buat Ini keren banget. Kalau sudah selesai proses di sana, bawa dia ke depan untuk washer. Berarti nanti yang washer yang mengerjakan ya. Ya, tuh. Jadi kalau itu kalian minggu depan Ibu harap semuanya sehat-sehat dan bisa datang ke sekolah dengan semangat untuk mengikuti praktikum kita.
mengenai sesi laundry section. Jadi semuanya sudah paham alur dari laundry section, jadi minggu depan siap untuk dipraktekkan. Bagaimana? Ada yang keberatan? Ya. Semuanya siap untuk praktek? Ya. Ya, baiklah. Jadi tadi diawali dengan berdoa, sebaiknya di akhir pelajaran juga kita akhiri dengan doa. Bersyukur dari awal sampai akhir pelajaran ini kita sudah menjalaninya dengan baik. Ya, silakan kita pimpin kembali doanya. Baik, selesai dari ini, apa baiknya kita melakukan doa kembali, doa agama dan percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Linda. Ya, setelah itu kalian akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, kembali ke kelas dengan tertib ya. Baik Bu Dayu, yang tadi Bu Dayu sudah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Dayu terapkan di kelas tadi. Untuk sekarang kita lanjutkan pada refleksi yang sudah Bu Dayu dapatkan pada saat tadi pembelajaran di kelas. Kira-kira apa Bu Dayu refleksi yang Ibu Dayu dapatkan dari pembelajaran tadi di kelas? Jadi mengenai pembelajaran di kelas, saya sudah menerapkan pendekatan berdiferensiasi kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih nyaman dengan pembelajaran saya di kelas untuk saat ini karena sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Jadi untuk anak-anak yang suka atau gemar membaca, mereka akan mencari sumber bacaan dari perpustakaan digital juga mereka sudah punya linknya. Kemudian ada juga beberapa referensi yang sudah saya sematkan pada link mereka, link pada WA grup mereka. Kemudian ada siswa juga beberapa siswa yang lebih paham untuk melihat, menyaksikan video secara visual. Jadi mereka mengambil materi dan mempelajarinya itu dengan menonton video. Jadi saya sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian ada beberapa siswa yang masih kurang untuk memahami materi laundry section. Jadi mereka juga dibantu oleh teman-teman mereka yang lebih dulu memahami mengenai materi ini. Baik, jadi tadi Bu Dayu sudah melakukan pendekatan berdiferensiasi. Di sana Bu Dayu sudah melihat kebutuhan murid ya, kebutuhan disesuaikan dengan minat, kemudian profil belajar murid, yang nantinya akan melahirkan namanya diferensiasi konten, proses, dan metode. Bagus sekali Bu Dayu. Ya, baik Bu Dayu, tadi Bu Dayu sudah menerapkan pendekatan diferensiasi. Kemudian tadi saya juga melihat bahwa Bu Dayu juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional. Tadi saya lihat Bu Dayu menggunakan teknik SPOK ya Bu Dayu. Ya. Apakah menurut Bu Dayu nih, apakah penting penerapan teknik SPOK itu dalam proses pembelajaran atau terintegrasi di dalam pembelajaran yang sedang Bu Dayu lakukan di kelas tadi? Ya, saya selalu menggunakan teknik STOP, Bu, pada awal pembelajaran. Jadi yang tadinya mereka berangkat dari rumah menuju ke sekolah dengan kredit ya, situasi kredit, kemudian terburu-buru mengejar jam biar tidak terlambat di sekolah. Jadi untuk menenangkan pikiran mereka dan membuat mereka fokus untuk materi yang akan saya sampaikan, saya selalu memberikan mindfulness di dalam kelas. Jadi dengan setelah berdoa, kita langsung mengambil sikap untuk merelaksasikan pikiran kita, kemudian untuk membuat kita fokus dengan pelajaran yang akan saya berikan. Jadi anak-anak merasa, selalu saya tanyakan bagaimana perasaan mereka setelah melaksanakan mindfulness tersebut. Mereka kebanyakan sih merasa tenang dan merasa lebih fokus untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik sekali yang Ibu Dayu sudah terapkan, yaitu teknik STOP ya di awal pembelajaran, sehingga mengembalikan fokus anak sehingga berkonsentrasi dalam pelajaran, menghadirkan mindfulness anak-anak pada pembelajaran
baik Bu Dayu. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira rencana tindak lanjut Bu Dayu ke depannya untuk pembelajaran di kelas nanti seperti apa? Untuk tindak lanjut pelajaran saya ini, saya akan selalu menerapkan teknik diferensiasi di dalam kelas, kemudian menggunakan teknik stop untuk membuat anak-anak saya fokus dan tenang pada saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dari teknik diferensiasi juga nanti akan banyak hasil-hasil atau produk-produk yang dihasilkan oleh siswa yang menggali kreativitas mereka masing-masing. Baik Bu Dayu, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Dayu bisa juga dilaksanakan dengan baik sehingga pada intinya nanti semuanya akan meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Baik Bu Dayu, kita sampai pada lembar rencana pengembangan diri yang akan Bu Dayu laksanakan. Kira-kira Bu Dayu akan mengembangkan aktivitas apa untuk pembelajaran Bu Dayu selanjutnya? Aktivitas pengembangan saya itu tetap di pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang terintegrasi dengan KSE yang berbusiness, sehingga tujuan yang saya capai itu nanti siswa dapat meningkatkan kompetensi diri mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kemudian dikaitkan dengan KSE dalam proses pembelajarannya, siswa dapat lebih fokus dan lebih tenang sehingga dalam proses pembelajaran tidak ada hambatan-hambatan yang ditemui pada saat praktikum ataupun menerima materi di kelas. Baik Bu Dayu, jadi aktivitas Bu Dayu yang ingin Bu Dayu kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian dari aktivitas tersebut, kira-kira tujuan yang hendak Bu Dayu capai seperti apa? Ya, yang tadi tujuannya adalah biar siswa tersebut dapat mengembangkan diri mereka sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Baik. Jadi murid tujuannya adalah murid dapat mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, ukuran keberhasilan dari pengembangan yang akan hendak Bu Dayu lakukan itu apa? Siswa saya dapat mandiri dalam hal mereka dapat mempertanggungjawabkan kompetensi yang sudah mereka miliki. Jadi apabila kompetensinya dalam mata pelajaran saya misalnya mencuci atau menyetrika, jadi mereka akan fokus dan benar-benar profesional di hal-hal tersebut yang mereka sudah pilih. Seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya apabila nanti murid Bu Dayu mandiri, Iya, sudah mampu mandiri dalam melaksanakan semua proses pembelajaran ya. atau praktek yang sudah diberikan. Betul. Kemudian juga otomatis murid-murid Bu Dayu akan memiliki kompetensi. Ya. Kemudian apa pendukung yang Bu Dayu harapkan? Pendukung yang saya miliki. Jadi pendukung yang saya miliki untuk saat ini adalah sarana dan prasarana yang sudah diberikan untuk proses pembelajaran saya. Kemudian sudah mulai banyaknya modul-modul yang sudah disiapkan di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan digital. Kemudian dari tim teaching saya juga sangat mendukung. Jadi mereka selalu mau membantu dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran saya. Jadi sarana pendukungnya Bu Dayu miliki tentu saja sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian adanya banyak modul-modul yang sudah tersedia di perpustakaan. Kemudian tim teaching dari perhotelan atau MDNP dari perhotelan yang akan membantu segala aktivitas pembelajaran yang Bu Dayu lakukan. Ya, baik. Kira-kira Bu Dayu waktu pelaksanaannya kapan? Di tahun pelajaran ini sudah mulai Bu, di tahun pelajaran 2023 ini. Baik Bu Dayu, kita sepakati apa yang sudah saya lakukan baik itu observasi pra-observasi, kemudian observasi, pasca observasi, dan kemudian lembar rencana pengembangan diri. Baik, kita sepakati bersama ya Bu Dayu ya.
ya. Oke, silakan. Jadi kita sudah sepakat. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Dayu. Apa yang sudah Bu Dayu lakukan, saya harapkan bisa tercapai. Apa yang menjadi cita-cita Bu Dayu untuk pengembangan selanjutnya juga bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih atas perisinya. Semangat terus Bu Dayu. Ya, terima kasih.